Selamat malam pemirsa, hampir 1 bulan lamanya sejak beredarnya video ajakan untuk memilih Ganjar sebagai presiden dari Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, dan Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Banyak yang mengatakan video ini merupakan bentuk pelanggaran pemilu. Pasalnya pejabat negara seharusnya netral, tidak boleh berpihak kepada siapapun. Namun sampai saat ini, Badan Pengawas Pemilu sebagai pihak yang berwenang belum juga memutuskan apakah ini bentuk pelanggaran atau tidak. Ada apa dengan Bawaslu? Jangan sampai ketidaktegasan Bawaslu ini merusak kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Jalan berliku, sanksi Bawaslu. Bersama saya, Zakia Arfan. Jalan berliku, sanksi Bawaslu. Pada 22 Agustus lalu, beredar video kader PDIP Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang mengajak warga untuk memilih bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kedua video terpisah itu tayang di kanal YouTube PDIP. Selain sebagai kader partai berlambang banteng, Gibran dan Bobi berstatus pejabat negara. Gibran Wali Kota Surakarta, sedangkan Bobi Wali Kota Medan. Sebelumnya, video Gibran yang menempelkan stiker bergambar Ganjar dan Presiden Joko Widodo di sejumlah rumah warga di Kota Solo, Jawa Tengah juga viral di media sosial. Video itu mendapat beragam tanggapan, termasuk dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Anggota Bawaslu, Loli Suhenti, mengakui adanya indikasi pelanggaran terkait beredarnya video tersebut setelah hampir 1 bulan mengusut. Pelanggaran yang dimaksud terutama pasal 283 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ia pun berjanji akan segera menyampaikan hasil penyelidikannya kepada publik. Untuk diketahui, pasal 283 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 menyebut pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara atau ASN lainnya dilarang mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Sejauh ini, Ganjar memang belum secara resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai capres. Namun ia satu-satunya calon kuat PDIP yang digadang-gadang untuk bertarung pada Pilpres 2024. Jika tidak, logikanya kenapa Gibran dan Bobi repot-repot mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke bilik suara untuk memilihnya. Lagi pula PDIP sendiri sudah gembar-gembor mempromosikan Gubernur Jawa Tengah ini sebagai capres. Dari fakta ini, Bawaslu seharusnya segera mengumumkan hasil temuannya. Apakah tindakan Gibran dan Bobi termasuk pelanggaran pemilu atau tidak? Kemukakan juga alasannya ke publik. Penetapan status ini penting agar jadi pembelajaran bagi semua pihak, khususnya peserta pemilu untuk menaati undang-undang. Kepastian dan keadilan hukum adalah bagian dari upaya menciptakan kepercayaan publik kepada pemilu 2024. Bawaslu juga tidak perlu sungkan meski Gibran dan Bobi merupakan anak dan menantu Presiden Joko Widodo. Sebagai lembaga pengawas pemilu, lembaga ini harus berlaku sebagai wasit yang adil. Jangan berat sebelah, apalagi tebang pilih. Sekali lagi, ini demi memberi kepercayaan kepada publik tentang kualitas pemilu yang jujur dan adil sekaligus sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Pemilu bukan semata rivalitas untuk meraih kursi kekuasaan. Ada etika dan aturan-aturan yang mesti dipatuhi. Satu hal yang juga mesti digarisbawahi, negara ini telah memilih jalan demokrasi untuk menciptakan tatanan kehidupan bersama.
Esensi ide ini disandarkan pada prinsip kebebasan, kesamaan, dan kehendak rakyat banyak. Itu artinya, dalam suatu negara demokrasi tidak boleh ada pemaksaan terhadap individu maupun masyarakat dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu, yang notabene merupakan salah satu instrumen demokrasi. Jika dilanggar, itu artinya mencederai etika demokrasi. Ini yang semestinya dipahami, apalagi oleh seorang pejabat negara yang juga dipilih rakyat secara demokratis, bukan hasil titipan. Masa lupa? Baik, pemirsa, itu yang akan kami bahas malam hari ini dan sudah bersama kami anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamun. Selamat malam, Bang Don. Selamat malam, Zakia. Bang Don, kita sudah melihat tadi paket ya terkait dengan apa yang kemudian menjadi pembahasan malam hari ini yang menjadi pertanyaan sudah hampir 1 bulan, 22 Kasusnya Agustus. sudah sebulan ya. Betul. Sudah sebulan, tetapi belum ada kemudian keputusan dari Bawaslu. Bawaslu mengatakan akan mengumumkan ini dalam waktu dekat begitu, tapi Betul. sudah 1 bulan ini mungkin waktu yang cukup lama. Nah, ini kenapa, Bang? Apakah jangan-jangan karena yang melakukan ini anak dan menantu presiden, ini yang kemudian menjadikan Bawaslu bekerja begitu lama, atau Bang Don melihat hal lain, Bang? Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi saya kira kasus selama 1 bulan, lalu kemudian kita masih dengar statementnya orang-orang Bawaslu itu bertentangan satu sama lain. Jadi kita pikir, kenapa bisa begitu gitu. Tentu kasusnya ditunggu karena ini berkaitan dengan keterlibatan Gibran maupun Bobi gitu dalam kasus mengkampanyekan untuk memilih PDIP dan memilih Ganjar gitu. Karena misalnya begini ya, kita lihat ada misalnya anggota Bawaslu yang Surakarta bilang, oh enggak ada pelanggaran yang berkaitan dengan pemasangan stiker. Lalu kemudian kita lihat ada komisioner Bawaslu Loli Suhenti mengatakan ada indikasi pelanggaran. Ya. Lalu Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa kalau soal pasang stikernya tidak melanggar, tapi kalau video ajakan untuk memilih itu ada indikasi. Kalau kita lihat seperti ini kan, mestinya mereka sudah bisa melihat atau sudah ada kajian untuk kemudian disampaikan ke publik. Jangan sampai dianggap karena ini melibatkan anak Pak Jokowi atau menantunya, lalu kemudian ada kesan seperti itu diistimewakan. Tentu bukan karena kedua orang ini saja, karena hal-hal seperti ini bisa melibatkan begitu banyak pejabat lain sebetulnya. Kita tahu cara-cara pejabat untuk melakukan kampanye itu juga kan bisa melalui bansos, lalu kemudian di situ ada titipan yang macam-macam begitu. Jadi banyak itu kan ada celahnya sebenarnya ya. Ini hanya mungkin yang kemudian terekam, terlihat begitu ya. Itu betul. Oke, nah Bang Don, sebenarnya kalau terkait tadi kan di dalam Bawaslu sendiri terpecah-pecah begitu, betul. Apakah ini pelanggaran atau tidak. Tapi kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 betul. Tentang Pemilu Pasal 283 itu jelas dan tegas. Dikatakan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat profesional dalam jabatan negara serta aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Kita lihat bersama di layar kaca. Bahkan di pasal kedua dikatakan larangan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat. Ini artinya sebenarnya kalau lihat begini, ini sudah masuk pelanggaran belum kalau melihat undang-undang ya, kalau Bang? ini kan tidak ada alasan, oh belum masa kampanye. Kan kira-kira gitu. Iya, itu selalu yang selalu dikatakan Bawaslu. Kira-kira seperti itu. Oh ini disebarkan di luar dari ketentuan masa kampanye, kan itu kan hal-hal begini. Tapi kalau ini dilihat seperti ini, sebelum, selama maupun setelah. Kan kira-kira begitu. Karena problem kita kan adalah aparatur negara itu, apalagi pejabat begitu, mereka kan sebetulnya tidak boleh jadi pemain. Mereka itu adalah setengah wasit sebetulnya. Jangan sampai wasit bisa jadi pemain gitu. Karena itu akan mengganggu kualitas pemilu yang jujur. Pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil. Adil itu berarti kita tidak bisa misalnya curi start duluan, apalagi kita sebagai pejabat. Karena kita punya kuasa, lalu kemudian kita duluan kampanye dibanding dengan yang tidak punya kuasa gitu. Kan hal-hal seperti itu tidak adil untuk para pemilih, untuk saya maupun untuk Zakia yang
punya hak suara gitu. Oke, nah Bang Don bisa dikatakan tadi kan Abang pernah tadi mengatakan bahwa salah satunya banyak juga misalkan melalui bansos begitu. Ada cara-cara, ada celah-celah begitu, dan ini mungkin banyak terjadi tetapi sudah menjadi rahasia umum gitu Bang. Nah ini apa saja sih sebenarnya Bang cara-cara yang sering dilakukan yang kemudian dibalut seolah ini bukan kampanye kok tetapi menjadi kampanye terselubung Bang? Ya, ada misalnya orang memberikan uang. Baru-baru ini kan viral kan, itu misalnya Bang Zulhas membagi-bagikan uang, tapi pakai seragam PAN begitu. Satu. Kedua, kalau kita ke kampung, di kampung saya misalnya itu, Zakia, orang di tempat ada kematian, pejabatnya datang. Ada tempat pernikahan, pejabatnya datang. Terutama misalnya dia mau masuk periode kedua gitu, untuk kasih uang lalu kemudian ngomong, jangan lupa ya pilih saya. Begitu juga ketika ada kawinan, dia kasih duit, jangan lupa pilih saya. Karena ini ada tempat kesempatan untuk kumpul-kumpul kan. Sebelum masa kampanye, tapi itu pejabat melakukan itu. Jadi itu kalau di darat gitu, hal-hal seperti ini bukan sesuatu hal yang asing gitu. Apakah Bawaslu ikut mengawasi yang begini? Kebetulan saja Gibran itu menyiarkannya itu lewat media sosial, lalu kemudian kita semua tahu bahwa oh ada begini ajakan untuk milih PDIP. Walaupun mungkin orang seperti saya bisa menduga-duga konteksnya apa sampai kemudian Gibran melakukan hal itu. Misalnya pada saat itu, ini hanya dugaan saya ya. Misalnya pada saat itu orang bilang, oh Pak Jokowi itu dukung Prabowo gitu. Semua orang mengatakan seperti itu. Lalu kemudian mungkin dilihat, ya masa begitu? Ya anaknya ternyata dukung Ganjar kan kira-kira gitu kan. Bahkan ada kampanye kayak begitu. Mungkin konteksnya itu. Jadi teks seperti itu kalau diletakkan pada konteksnya itu saya hanya menduga-duga. Dugaan saya bisa salah karena saya tidak punya. Ada mungkin narasi-narasi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan. Dugaannya mungkin seperti itu Bang Don. Ya, nanti kita akan bahas lagi Bang Don, kita harus jeda dulu. Kita akan nanti kita bahas lagi bagaimana sebenarnya ketegasan Bawaslu ini diperlukan. Karena kalau tidak ini akan menjadi contoh dan nantinya juga akan menjadi celah bagi banyak pejabat negara lain akan melakukan hal yang sama. Nanti kita akan bahas bersama usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Editorial Malam. Baik, pemirsa, ini sudah ada juga pernyataan dari anggota Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti yang mengatakan dalam waktu dekat kajiannya akan disampaikan kepada publik dan patut diduga secara kuat terjadi pelanggaran pasal 283. Tapi nanti secara terang benderang akan kami sampaikan hasilnya. Belum secara tegas dikatakan kapan, tapi dalam waktu dekat katanya akan diumumkan apakah ada pelanggaran atau tidak. Di sini ketegasan Bawaslu menjadi pertanyaan Bang Don. Kita nggak perlu lebih dari 1 bulan. Betul. Tidak perlu berlama-lama kan sudah ada undang-undangnya di situ jelas begitu Bang. Ketegasan ini juga kalau kita mengingat beberapa waktu lalu ada kemudian dugaan politik uang begitu kan Bang Don dan lain-lain. Tetapi kemudian tidak ada sanksi yang diberikan. Ada apa dengan Bawaslu? Ini kok terkesan masuk angin begitu Bang Don? Itu kekhawatirannya, kekhawatiran nanti ini masuk angin lalu kemudian tidak mengambil tindakan apapun. Ya itu kemudian menimbulkan prasangka-prasangka. Seberapa berani yuk? Jangan karena ini anaknya Presiden Jokowi lalu kemudian tidak berani gitu. Karena kalau lihat atau membaca pernyataan Gibran sendiri, ya silakan gitu. Kalau misalnya saya salah, ya silakan gitu. Tetapi kan kita lihat, kalau tadi kita baca konteksnya yang saya bilang tadi ya, tapi kemudian konteks yang lain kan pada saat itu juga ini perintah DPP PDIP sebetulnya untuk masang stiker ke rumah-rumah gitu. Ya tentu ketika masang stiker, orang lalu tidak bilang hanya masang stiker kan, nanti pilih PDIP atau nanti pilih Ganjar. Kan kira-kira begitu follow up-nya. Jadi persoalannya adalah ini harus jelas. Karena kalau tidak jelas, itu akan membuka semua kemungkinan ketika orang mengatakan, ya kita juga boleh. Gitu. Ya satu. Kedua, jangan hanya yang terlihat ketika itu disiarkan. Seperti yang saya katakan, di darat itu banyak peristiwa-peristiwa di publik yang semua orang tahu gitu. Ini banyak terjadi gitu. Sama saja ketika kita dengar ketika Pak Prabowo mengatakan, silakan ambil uangnya, itu uang rakyat, tapi pilih sesuai dengan hati nurani. Itu perintah yang melanggar undang-undang sebetulnya. Itu kan perintah untuk membenarkan money politics. Sementara money politics itu juga dilarang. Apakah Bawaslu juga berani memeriksa lalu kemudian menindak hal-hal seperti memberikan ini? Sanksi, jadi itu
beberapa hal yang sebetulnya menjadi pertanyaan kita juga untuk kemudian ya kita tunggu keberanian Bawaslu dan kepastian. Karena kalau tidak misalnya begini, saya ikuti pengamat Mas Rey Rangkuti misalnya. Tak ada yang bisa menjelaskan ya kecuali Bawaslu. Kalau memang tidak melanggar berarti orang lain boleh melakukannya juga. Tapi kalau melanggar tentu Bawaslu harus menghentikannya. Kan itu kan seperti pertanyaan Zakia tadi. Iya, karena kalau misalnya kemudian ini tidak ada sanksi yang tegas, ini bisa diikuti oleh pejabat lain karena merasa ini ada celahnya, dia boleh. Kenapa saya tidak boleh mengendorse tanda kutip pilihan saya kepada misalnya anggota kerjanya, keluarganya, masyarakatnya seperti itu, Bang. Nah, kemudian kan ini menjadi kepercayaan Bawaslu ini menjadi pertanyaan juga begitu, Bang. Bagaimana kemudian masyarakat bisa percaya? Apakah pengawasan Bawaslu terhadap praktik-praktik seperti ini masih kurang? Apa jangan-jangan berdalih kurang orang, terlalu banyak? Ini bagaimana meningkatkan pengawasan Bawaslu yang seharusnya yang idealnya? Sekarang coba ikuti sosmed di mana-mana. Kampanye terselubung itu banyak kalau diikuti. Kampanye-kampanye yang kemudian terbuka juga cukup banyak sebetulnya. Itu bisa diikuti. Hanya masalahnya kan belum masa kampanye. Tetapi kalau dia itu ada pejabat, kalau ketentunya tadi yang bacakan sama Zakia tadi, kalau pejabat itu tidak boleh melakukannya sebelum, selama maupun sesudah. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan, ini belum masa kampanye kok. Itu persis soal Ganjar yang ada di azan. Yang orang persoalkan kan. Lalu kemudian KPI bilang, belum, itu nggak ada kampanye, tidak ada sebut memilih, tapi ini memang belum masa kampanye, dan itu biasa aja, kan kira-kira begitu ada alasan. Tapi kalau pejabat, undang-undang ini mengecualikan ya nggak boleh. Nggak boleh. Termasuk di waktu itu kalau tidak salah ada kejadian yang membagikan uang di masjid. Saat itu juga Bawaslu berdalihnya adalah ini kan belum masa kampanye, jadi tidak apa-apa. Nah ini kemudian masa Bawaslu tidak bisa mengerti akan undang-undang tersebut, Bang? Ya, makanya kita tahu. Saya tidak ingat apakah pejabat atau tidak pada waktu itu kan, kira-kira begitu ya. Kalau dia pejabat, mestinya harus ikut dengan peraturan ini gitu, harus dikenakan dengan pasal ini gitu. Tapi kalau tidak, mungkin agak berbeda kan, ini kan sangat limitatif ketentuannya tentang siapa yang boleh diberi sanksi ketika melakukan kampanye sebelum, selama, atau sesudah gitu. Oke, baik. Gitu. Nanti kita akan bahas lagi, Bang. Kita juga ingin tahu begitu, sebagai pejabat negara, tentunya sudah ada ketentuannya, sudah ada undang-undangnya. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana etika seorang pejabat sendiri ketika akan menghadapi pemilu, utamanya di pemilu 2024 ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kita juga sudah menggelar polling di media sosial. Kita akan lihat seperti apa hasilnya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Editorial Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Malam. Ini merupakan hasil polling yang kami lakukan di media sosial baik Instagram maupun juga X. Di Instagram kami bertanya Bawaslu lambat menindak dugaan pelanggaran karena Gibran dan Bobi karena mereka adalah keluarga presiden. 80% setuju mengatakan ya dan 20% mengatakan tidak. Kita lihat kalau hasil yang di X begitu, jawabannya sama, 80% mengatakan ya, lambatnya Bawaslu karena mereka keluarga presiden dan 20% yang mengatakan tidak. Jadi ini sepertinya netizen juga merasakan hal yang sama bahwa 1 bulan yang tadi Bang Don katakan, ini waktu yang bisa dikatakan relatif lama untuk memberikan ketegasan ada pelanggaran atau tidak. Mereka setuju, tampaknya juga masyarakat bisa melihat itu begitu, Bang. Masyarakat sekarang kan bisa dikatakan tidak bodoh begitu ya, Bang. Ya? Terutama dengan adanya media sosial ini. Tapi mungkin bagus juga untuk kita dengar tadi janji komisioner Bawaslu tadi ya, dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini saya dengar mestinya minggu ini. Tapi apa betul kita masih menunggu. Kita akan tunggu apa sebenarnya hasilnya begitu, Bang. Nah tadi sebelum kita break, saya sempat bertanya karena ini juga menjadi pertanyaan yang buat saya juga agak bingung gitu ya, Bang. Ya. Selain ada undang-undangnya yang sudah jelas dan tegas begitu. Seorang pejabat negara harus memiliki etika begitu. Nah, bagaimana sebenarnya etika pejabat negara dalam menghadapi pemilu? Kan mereka harus memberikan contoh dong. Idealnya persoalan-persoalan kayak begini ini tidak harus selalu dengan hukum. Law itu mestinya beyond. Gitu. Jadi ini persoalan etik. Gitu. Kalau lihat persoalan etik ini menyangkut peradaban kita berpemilu secara lebih baik. Sudah naik kelas. Kan kata
Frans Manyi Suseno bilang pemilu itu bukan untuk memilih orang baik jadi pemimpin atau jadi penguasa, tapi mencegah orang jahat. Tetapi kalau prosesnya tidak bukan saja tidak ikuti prosedur hukum semestinya, tapi juga melanggar etik, kita bisa menduga ini kan problem hasrat berkuasa, hasrat yang besar untuk berkuasa, menggunakan segala cara, dan bisa kita, kalau kita lihat seperti itu, bisa kita duga ini ada maunya dan ada pamrihnya yang kemudian kalau berkuasa maksudnya apa gitu ya, untuk kemudian mengembalikan modal dan seterusnya, kemudian kita akan menghasilkan pilihan yang kemudian korup dan seterusnya, kan kira-kira begitu. Makanya mestinya setiap kita sekarang ini saatnya untuk sadar bahwa problem menggunakan hak suara itu beyond law, itu lebih soal etik, dan kita berharap penyelenggara negara atau pejabat atau aparat negara yang kemudian ikut membantu pelaksanaan pemilu yang jurdil, bebas dan seterusnya, itu harus bisa membantu situasi ini lebih baik. Kita sudah belajar berkali-kali pemilu, kita juga sudah lihat bagaimana berkali-kali pemilu kita hanya sedikit menghasilkan pemimpin yang mumpuni, dan banyak juga yang terperangkap dalam kasus korupsi, termasuk teman-teman yang ada di DPR maupun di DPRD. Ya, hal itu tidak boleh kita ulangi lagi. Oke, nah kalau kemudian masyarakat sendiri, Bang, ini kan juga peran masyarakat penting begitu ya untuk mengawal pejabat negara yang kemudian dalam pelaksanaan pemilu ini jangan sampai melakukan ada pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana juga kemudian sikap masyarakat, apa kemudian yang harus dilakukan, kemana kemudian mereka harus mengadu kalau kemudian menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran ini. Perlukah sosialisasi juga? Jangan-jangan masyarakat sendiri nggak tahu, jangan-jangan pejabatnya juga nggak tahu mana yang melanggar, mana yang enggak nih, Bang. Ya, perlu sosialisasi. Ini saat terbaik bagi publik untuk berpikir bahwa betapa berharganya dia, betapa bernilainya saya sebagai rakyat karena suara saya. Ini saat terbaik untuk kemudian jangan disia-siakan untuk kemudian bagi kebaikan bersama. Jadi kalau kita tadi, kalau pertanyaannya Zakia soal bagaimana rakyat, ya kita harus sadar betul kita penentunya, dan kita berhak untuk menjaga suara kita dan berhak untuk melarang atau melawan atau mengawasi orang yang melanggar penggunaan hak-hak saya secara benar dan secara bermartabat. Oke, karena nanti kalau kita bisa menghasilkan pemimpin yang baik, pada akhirnya juga akan untuk kesejahteraan masyarakat. Betul itu sekali. Sendiri. Baik, terima kasih banyak Bang Don Bosco Selamun, anggota Dewan Redaksi Media Group, sudah bergabung di editorial malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah editorial malam hari ini. Anda bisa mengikuti editorial malam dari hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Saya Zakia Arfan, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.